Kembali lagi di Porsalang bersama dengan gua Fuad dan partner baru gua Tio. Ini sebentar dulu ya. Akhirnya Patrick gua ganti. Ya, berat hati enggak. Ikhlas banget gua ganti dia. Dia mau stay di Amerika, nggak pulang-pulang, mau jadi germo nggak mungkin. Gak ada yang mau kayaknya perempuan dipegang sama dia ya. Imigran gelap ujung-ujungnya kan jadi fast food, Bang. Ah ya, paling cuci piring di McD piring, paling yang sejam $2 Ya, gitu. dia kan sebenarnya nggak butuh uang ya. Iya, dia nggak nggak butuh uang. Dia cuma kerja. butuh istri. Ya. Patrick tuh nggak butuh duit, dia butuh pasangan. Kan Iya, gitu. iya. Semoga Hispanik sana dapet lah. Susah sih, Tiap Bang. badannya segini-segini tapi. Susah sih, Bang. Susah ya? Bang Patrick tuh masalah long time no see kalau ke bawah. Oh iya. Agak susah kelihatan gini. Nggak kelihatan ya, ketutupan. Emang masih olahraga Ngerti kan? dulu dia. Nah, Hanif agak bingung nih, agak culture shock nih sama Porsalang kan gitu. Jadi kalau nyari partner tuh ya kayak Tio. Datang langsung ngasih, nih gue punya studio, selesai. Patrick nggak bisa ngasih apa-apa, men. Tapi Gitu loh. Tapi Patrick bisa ngasih keamanan, Bang. Tapi Bang Fuad nggak perlu keamanan juga ya. Oke, host baru Porsalang Tio. Sekarang kita ada Hanif. Tamrin. Coba Mas Tio silakan yang tahu Hanif sebagai apa dulu segala macam. Ya gue kenal Hanif dulu pas dia masih di Twitter kalau nggak salah. Nah. Ngobrol-ngobrolan, Iya, pernah oke. ketemu event Twitter sekali. Habis itu ya ngobrol-ngobrol, tapi ya karena mungkin jaraknya jauh ya, maksudnya lingkungannya beda lah. Iya, Jadi iya. ya gue ngelihat juga nggak pernah ketemu jadi DPI berarti ya. Nggak pernah. Pernah, Kalau di belum DPI, pernah. gue belum pernah siaran sama Tio, sama belum. Tio. Gue Iya. juga jarang, masalahnya gue sejujurnya jarang mengikuti bola tahun lalu. Dia udah hiatus dari sepak bola. American football sekarang. Enggak juga. Gue Dia sekarang- mencoba mendalami kriket ya. Oh, gitu. Kriket sama cara mencampur minuman yang bagus. Iya. Oke. Iya. Ah. Benar, jangan lupa kita Tori Meltdown di Blok A. Oke, jangan lupa. Setiap free flow drink hari apa? Selasa dan hari Kamis. Selasa, Kamis ada free flow. Selasa tuh gin tonic, hari Kamis itu whisky ya. Iya. Jangan dong, nanti ntar keluarga saya mendengar, saya ketahuan saya tidak benar nih. Job. Poros jalan. Poros Bukan, jalan. ini poros haram jadinya kan Poros gitu. haram. Dan Hanif ini adalah salah satu orang yang pernah bekerja di City, bener ya? Ya, Can I say that? Ya, boleh. Oke ya. Tahun berapa nih? 2015 sampai 2019 ya berarti. 4 tahun loh, lumayan loh itu. Lumayan 4 musim, Bang. Iya kan 4 musim Iya. ya. Itu yang sempat Itu juara-juara. ya awal-awal dia langsung Naik ya, pelan-pelan lepas landas ya. Eh, Gitu. Ini gue tandang nih hari ini ya. Tandang. Men, lu mesti appreciate orang-orang yang berani tandang. Ya yo ya. Iya, betul. Lu harus appreciate. Betul, Gua Bang. pernah bilang lu di box to box. Kalau lu mau ribut, lu jangan ribut sama orang Indonesia kan? Gua bilang gitu kan. Gue selalu bilang gitu kalau misalkan lu ada misalnya ada perseteruan antar fans Iya. atau klub bola lokal gitu, gue bilang jangan. Cari lu ngumpul, lu bela Indonesia AFF, lu ribut sama orang sana. Antar klubnya jangan. Iya, makanya Capek gua lu bilang. tadi samperin tiba-tiba. Nah. Kayak jadi fans bola tuh ya santai-santai aja. Misalkan Santai. kayak lu berantem sama fans lain, Eh. emang klubnya peduli? Enggak ada. Tidak. Yang penting kayak Hanif jadi fans, kerja di sana dapat duit, peduli Iya. klubnya sama dia kan gitu. 2014 2019 nih ya. 2015 2019. Kenapa lu bisa kerja di sana? Jadi kan gue sebenarnya awalnya jurnalis, Bang. Gue udah jadi kontributor di BBC, udah dari magang gue di BBC. Gue di Desk Asia Tenggara di London. Hidup gue udah happy banget tuh, Bang. Anjing, itu Dari bego yang banget, anjing. dari Lu yang kalau apa? ngeliat dia bilang gak happy kayak gini, bego banget. Iya, jadi gue Gila, auranya udah happy banget lu Hanif. gue tinggal di Central London gitu kan. Boroughnya Kensington Chelsea gitu. Oke, iya. Jadi benar-benar di tengah. Jadi tuh gue deket stasiun King's Cross. Nah, tube terdekatnya itu Russell Square. Oke. Jadi tuh gue tinggal tuh di tengah kota, Downtown, Bang. bener ya? Downtown gitu. Kemudian kalau lu pernah nonton Harry Potter, scene terakhir tuh yang di kereta. Deadly bukan yang episode paling terakhir tuh kan ada 2 versi tuh. Iya, yang satu lagi Nah, part 2 pas kan. yang dia mau nganterin anaknya. Anaknya. Nah, itu kan lo ada Hotel Renaissance. Nah, gue tuh di belakang Hotel Renaissance, Bro. Terang Rumah ada. gua. Jadi flat gue tuh udah bener-bener, gue kalau mau ke BBC ke kantor gue itu naik cup cuman 5 menit, yo. Jadi tuh happy banget. Terus gue kalau pas kerja di BBC tuh gue udah, lu bayangin hari pertama gue ketemu David Cameron, hari kedua ada Ed Sheeran, hari ketiga ada Taylor Swift. Jadi tuh BBC One itu bener-bener acaranya kan top banget tuh gitu. Jadi tuh udah enak sebenarnya gitu. Oke. Nah, terus gue pas lagi ada di Desk Asia Tenggara, itu gue selalu nyiapin. Jadi gini, gue tuh baru pertama kali ngerasain nih kerja. Lu willingly, freely nih ya. Gue mau kerja lebih lama. Lebih lama. Gitu kan.
Karena lingkungannya. Karena kan gue biasa gitu kan di Indonesia, di TV di Indonesia, wah udah pulang udah nggak pulang-pulang gitu kan, sebenarnya kerja terus gitu. Nah gue terbiasa gitu bang, jadi tuh gue mencari apa yang bisa gue kontribusi. Nah gue nulis bola bang, di websitenya BBC gitu. Dan gue di SP bang. Gue di SP. Jadi tuh di SP-nya tuh kenapa? Karena kerja lebih dari jam yang seharusnya. Jadi kantor gue mesti bayar gue lembur. Oh dia nggak mau, bener dong. Iya bener. Lu bayangin. Itu overhead cost-nya tinggi jadinya. Nah, padahal gue bilang sama HRD-nya nggak apa-apa. Gue emang mau ngelakuin ini sukarela. Nggak Tapi boleh. listrik lu kan nyala jadinya. Nah, Mau bayar gitu. Itu ntar bisa kena undang-undang. Kena mereka. undang-undang. The moment gue maksudnya, padahal gue lock out loh. Komputer gue lock out. Itu kan ke-record ya. Nah gue kerjain dari yang ini, tapi gue ngupload artikelnya Di jam luar jam kerja di luar jam kerja. Jadi gue aneh tuh pertama kali tuh wah gue di SP dikasih peringatan karena gue kebanyakan bekerja kerja. lebih banyak dari yang seharusnya. Enak ya? Kan gue kaget ya gitu. Kalau kayak di Jakarta kayak gitu, saya udah kaya. Wah kayaknya. itu maksud gua. Udah gitu bang, dapat ongkos taksi kalau lembur. Jadi tuh karena kan cup dulu ya zaman gua cup di London itu cuman beroperasi sampai jam 1 pagi. Di atas itu tuh udah nggak ada. Nah, walaupun kan rumah gua deket, tapi maksudnya ada orang-orang mayoritas itu kan yang udah lama tinggal di sana tuh mereka tinggal di suburbs tuh. Jadi jauh. kayak Jauh Wimbledon bang, gila jauh banget. Ibarat gitu. kata lu kerja Sudirman pulangnya Cibubur ya kan. Bintaro. BBC itu kan zona 1. Iya. Gua tinggal zona 2. Iya. Nah, paling udah masuk peta itu zona 7 yang udah tertangkap, Bang. Wimbledon itu udah nggak masuk 7. Ya. Udah pinggir banget. London coret ya. Udah coret. Mungkin London kalau di coret, ya. Jawa Barat Jatinangor mungkin Bang gitu kan. Nah, ceritanya begitu, gue udah happy kerja. Nah, terus tiba-tiba kan, ini kan sama-sama wartawan nih, gitu. Ada senior-senior gue, tiba-tiba dia ngelihat gitu. Tadi gue mau ditugasin liputan final Liga Champions di Berlin, Bang. Ya. Waktu itu yang Juventus ketemu Barcelona. Ya. Nah, ini nih, lu tugas aja final Liga Champions. Kita ada ini nih gitu. Nah, gue udah happy tuh gitu. Ada pas buat iya, wartawan pada ini. tahu gue tuh doyan bola. Nah, kan gue nggak pernah dapat kesempatan ini sebelumnya kan di Indonesia gitu. Ya gue happy aja, gue ngelakuin aja tugasnya apa segala macam. Nah, tiba-tiba ada satu senior gue, orang Batak, ya namanya Liston Siregar. Dia editor gue bang BBC. Dia bilang sama gue, Bang Liston, Mep, gue ada dapat milis nih gitu. Ada milis wartawan ini Internal. Manchester City lagi nyari produser gitu yang paham market Asia. Mau nggak lo coba gitu? Ya gua iseng lah gua kalau nanya preferensi ya gue pengennya di Arsenal atau di London apa di Spurs lah. Lah gua nggak usah pindah gitu kan. Ini udah Manchester kan gak ada apa-apanya Exactly. gitu loh. Gua nggak kenal siapa-siapa bang di sono. Dan lu bayangin, ya kalau orang semua pesepak bola atau semua orang lah yang udah pernah ngerasain tinggal di Inggris suruh milih tinggal di London sama Manchester ya pasti milih London bang. Gimana? Iya, maksudnya Bos aja mau tinggal di bola London kemarin kan gitu. Nah, terus gue ngelamar tuh, gue apply, gue masukin CV gue masih beresin S2 gue kan sambil kan gitu lagi disertasi gue gitu. Nah, terus udah gitu selang seminggu gue dipanggil di interview Zoom. Nah, sama waktu itu supervisornya namanya Sergio Frede, dia orang Spanyol dan dia adalah sekaligus penerjemah Pellegrini, Manuel Pellegrini. Jadi semua produser Spanyol itu merangkap translator untuk manajer. Nah, jadi gue dites, lo ngerti nggak bola gitu ya? Gue semua pertanyaannya gue jawab. Terus gue ingat banget dia suruh gue sebutin semua starting 11, top 6 dari mulai peringkat 1 sampai peringkat 6. Gue jawab dengan ini. Terus apa namanya added value lu? Gue bilang gue ngerti sepak bola Itali. Gue bilang gue jawab ina. Nah selang abis itu gue ditanya, lu mau nggak pindah ke Manchester? Gue ditanyain gitu yuk. Terus gue tanya, ini gue kerjanya cuman translate doang atau gue punya kebebasan buat bikin sesuatu dan gue ada keterlibatan sama pemain dan manajer nggak? Kalau cuman translate mah ogah gue udah happy di London gitu loh. Betul. Lah kalau cuman nulis doang mah ya gue nulis di BBC aja, ngapain gue mesti di jelas brandnya kan gitu. Nah itu yang gue tanya pertama kali bang, dan dijawab sama si supervisor gue, enggak, lu gue kasih kebebasan, lu mau bikin apa, lu mau bikin konten apa, lu mau ngembanginnya kayak gimana, sama lu bakal dapetin 2 hal yang dia jamin ke gua. Satu, lu bisa akses ke manajer setiap kali press con. Yang kedua, lu akan dapetin akses setiap pertandingan.
karena kita gantian ngambil reaksi pemain, reaksi manajer. Iya. Ya gua mah nggak pikir 2 kali bang, gua langsung ya yang bener nih ya gitu. Iya ya udah, gua langsung resign BBC. Gua bilang sama teman-teman gua mau pindah gitu kan. Gua mau pindah ke Manchester, gua terima. Gua nggak lihat gajinya bang. Gua mau bodo amat gitu. Yang penting gua dapat kesempatannya gitu. Dan beneran gua langsung cari apartemen. Jadi gua inget banget ulang tahun gua yang ke-29 waktu itu. Gua ke Manchester pertama kali. Gua belum pernah ke Manchester yuk. Gua pertama kali ke Manchester, teman-teman gua orang-orang kaya bang. Jadi tuh kalau harga kereta Virgin Train dari London ke Manchester jam prime time, peak hours, itu mahal banget. Bisa kayak 120 pound lah. Ya gua nggak ada duit bang. Walaupun gua udah gaji BBC gitu kan, gua masih harus bayar flat, masih namanya. Ya gua mikir lah ngeluarin 120 pound buat kereta, gila kali lu yo. Iya, terus gua kan masih muter-muter di Manchester buat nyari flat kan. Gua langsung bikin janji 5 appointment flat hari itu. Bisa hari itu beres. Hari itu beres. Gua lihat 1 2 3 4 5 beres, DP cabut gitu. Nah, itu bang. Nah, gua lihat 120, anjir gila kali ini gue bilang. Akhirnya gue langsung cari bus, gue ke Victoria Train, gue lihat 12 pound ya. 12 pound. Berapa jam? Tahu nggak lu? Berangkatnya jam berapa? Jam 1 pagi. Lu nyampe sana siang kan? Lu bayangin ya, anak flatmate gue itu anak-anak anggota DPR bang. Jadi yang udah nggak mungkin lah. Tapi mereka semua take one for the team. Yaudah deh, gue naik bus bareng lu. Gue pergi berempat, ya. Dan itu mereka mau. Nah, naik bus gila bang. Wah, gue nggak bisa selonjoran dan bau toilet. Jadi itu kan si busnya itu ada toilet dalamnya di belakang. dan pintunya rusak yo. Aduh. Gue duduk deket itu. Wah, lu gila. Apa yang kita harapkan juga dari negara yang ceboknya masih pakai TV. Nah, itu. Lu bayangin perjalanan 6 jam kan dia lewat Leeds, lewat Newcastle. Diputerin tuh bang, dia tuh nulurin orang dulu di sana. Iya, kayak gitu. lu kalau di Indonesia naik kalau dari Medan tuh naik KLS. Iya. Nah, kayak begitu. Nah, gue nyampe di Manchester jam 7 pagi. Nah, teman-teman gue pada ngebaks kan anjing. Jadi ya, sampai nih dia big bucks dulu. Kita naik bus ke Etihad langsung. Gue tuh bawa surat. Kan gue orangnya tuh punya old school gitu ya. Gue pengennya ketika gue tanda tangan itu surat offering letter, gue ngasihnya tuh manual. Oh ya langsung. Fisik gitu. Gue pengen lihat nih kayak gimana gitu. Jadi gue bawa tuh bang offering letter itu gitu. Terus gue bawa, kan gue taunya kantornya di stadion. Nah, gue ke Etihad bang. Ternyata bukan di Carrington. Ternyata enggak. Jadi itu dari Etihad kampus itu lu ada jembatan namanya Academy Bridge. Keren banget yuk. Dari lu ke situ dulu ada City Football Academy. Nah, itu ternyata satu compound sendiri, lapangannya ada 34, lapangan kiper, dedicated kiper yuk, ada 2. Terus benar-benar lu ngelihat kemanapun itu lapangan bola, dan itu keren banget gitu. Ada Academy Stadium, ada Women's Stadium. Terus ke situ gue kasihin. Nah, temen gue stadion tour di sono sambil ngebak si anjing. Terus gue kan langsung, kapan lagi kan big bucks di Etihad. Nah, abis itu bang, mereka kalau travel emang lebih banyak yang sono yang dukung, kan gue ditinggalin gitu kan. Ya udahlah, gue bilang gue ngelihat flat aja. Nah, akhirnya setelah ngelihat itu gue balik ke London, selang seminggu gue rapihin semuanya, gue balik. Udah, gue pilih flat, gue tinggalnya di Rusholme. Rusholme itu perkampungan orang timur tengah lah. Lu kalau ke situ udah toksik, dan lu Jakarta paling di mana macet yang paling parah. Itu lebih parah, Bro. Saking nggak ada budaya ininya. Antri segala macam. macam. Bang, gue tuh kalau naik bus, kan gue naik bus nih dari Rusholme sampai ke Etihad. sampai ke Etihad gitu kan. Di sononya doang gue setengah jam bang, bisa kayak ya Allah, nggak ada tram kan. Tram itu ada di City Central, di Piccadilly baru bisa naik, nggak ada yang nyampe ke Rusholme atau Fallowfield. Jadi gue di situ lama banget gue ngerasain ya Allah gitu. Tapi emang makanannya enak-enak, paling mendingan lah gitu. Karena Timur Tengah kan, udah ketahuan lidahnya. Ada sama ada rasanya sih. Nah, gue tinggal di situ, gue pindah. Habis dari situ selang seminggu udah, gue nggak kenal siapa-siapa bang. Demi Allah, gue nggak kenal siapapun, nggak punya temen yang tinggal di Manchester, nggak ada saudara. Mendingan kalau di London gue ada uni gue. Dia udah lama kan tinggal di sono, di Wimbledon. Udah mendingan gue. Keranggan. Iya. Itu. Ini nggak ada. Terus moda transportasinya beda banget. Jadi yang itu kan kota yang hidup karena 2 ya. Satu adalah student. Itu kan ada University of Manchester. Ya itu emang benar-benar yang naik bus tuh ya mahasiswa kere. Yo. Kayak naik 1 pon 2 pon bang, dan lu bisa ada tiket harian, mingguan, bulanan gitu kan. Ya lebih murah dong. Busnya jelek banget bang. Terus kalau
anjir gila itu. Sumpah, kalau tram mah mendingan ya, ada yang bagusnya. Wah, bus mah busuk. Kalau ada naik bus yang bagus dikit yang ada AC-nya, Lebih mahal. itu 2,5 pon. Udah Lah 40 ngapain ribuan. gua? Gocapan Mendingan udah. gua 1 pon Iya. bus jelek gitu kan isinya. Nyampe juga. Iya, juga, bener. gitu. Nah, dari situ gua udah pindah, udahlah. Tuh dari situ udah mencoba beradaptasi lah intinya Jadi gitu, Bang. itulah kenapa akhirnya lu bisa bekerja di City Ya, gitu ya. gua ngelamar, ngomong jujur aja, gua ngelamar gitu. Ya. Apa? Tanya dong lagi apa yang mau. Lu udah dikasih kan host baru loh. Lu kasih cetak biasa jadi narasumber masalahnya. Anjing masa nyampein nanya. Kan lu partner gua sekarang kan kita ganti Patrick Oh ya. iya bener. Tolong dong. Tapi ketika lu masuk ke City itu maksudnya kan sebuah pengalaman buat misalnya orang-orang pasti mikirnya kayak anjing nih lu masuk sebuah klub yang lu kayak lu nggak tahu apa namanya lu kayak sebuah pengalaman yang menurut orang tuh kayak impian semua orang lah. Ya, Apalagi ya banyak banget yang berpikir oh masuk klub bola pasti intinya lu cuma ngerjain bola-bola gitu kan. Selain dari yang si produser itu pasti kan lu ada ngerjain-kerjaan yang lain kan. Maksudnya kayak ya lo mesti berhubungan dengan pemain, dengan pelatih. Satu hal yang paling lu inget yang lu pelajarin yang sampai sekarang masih lu pakai dari pas lu kerja di City sampai sekarang tuh apa nih? Kalau dari yang gua nggak bisa lupain sih waktu ngehandle orang-orang yang nggak mau banyak berinteraksi sama media. Dalam hal ini tuh manajer Pellegrini. Wah, dia tuh Oh, itu masih Pellegrini ya? Masih Pellegrini, masih Manuel Pellegrini. Dia tuh nggak mau banyak interaksi sama wartawan, Bang. Lu bayangin. Jadi tuh pas press con, dia tuh ngelimit pertanyaan. Dia masih pakai translator. Kalau ada follow up questions, dia cuma mau jawab pertanyaan-pertanyaan dari South American journalist. Ya, gitu. Nah, jadi tuh challenge banget kan gitu terutama buat teman gue si Sergio yang emang translator ya gitu kan. Jadi tuh dia bikin setiap tahun setiap musim satu event namanya A Night with the Manager. Oke. Jadi di mana dia dibebasin. Jadi kayak dia doorstop dimanapun lu bisa tanya segala jadi macam dia nggak gitu. hanya nge-invite level eksekutor misalnya kayak apa sih namanya wartawan yang emang nulis. nulis yang hari tapi dia nge-invite Sampai level editor. segala Nah, macam. jadi itu benar-benar dibikinin tuh, Bang. Gitu. Itu lu mau nanya apa aja bebas. Dan Pellegrini willingly ngejawab gitu loh. Willingly mau ngejawab. dia semua apapun, Mau. tidak ada batasan. Nggak ada batasan. Nah, itu pun nge-persuade-nya susah, Bang. Gitu. Jadi kayak kita ngomong, ya lu kasih lah gitu kan satu ini di mana biar nantinya narasinya kalau lu lagi tekanan, lagi misalnya bagus. bagus, Iya, ada itu yang bantuin lo itu kan gitu. gimana lu ngebangun image keluar, apalagi ini wartawan kan yang iya. menghadapi gitu. Apalagi Nah, itu, Bang. media Inggris Iya. kan makan Iya. orang mulu kerjaannya. Media Inggris wartawan bukan pelatih bukan pelatih Inggris pula lagi kan gitu. Apalagi ngelawan yang kayak Desa. Iya. Itu kan pelintirnya banyak tuh. Banyak gitu. Nah, itu salah satunya. Terus yang kedua Lu adalah cuma bilang belok dia bisa bilang kelok 40 katanya Iya. gitu. Iya, terus yang kedua adalah menurut gua tuh gimana gua bisa pelan-pelan nge-penetrate orang-orang Inggris, Bang. Jadi tuh di sana tuh ya mungkin teman-teman tahu ya, City itu 95% bajakan Barcelona staffnya, mulai dari yang direktur Iyalah, sampai Begristain, iya. segala macam. Jadi tuh Ciki Begiristan tuh sama Ferran Soriano ngebawa satu rombongan, Bang. Wah, satu bedol desa ya. Bedol desa. Nah, bedanya yo yang nyisa Inggrisnya bener-bener core Inggris itu media yo. Dan gue masuk situ, lu bayangin, Bang. Gue masuk situ. Jadi tuh yang gue rasa ini gue dirasisin apa gimana sih gitu. Jadi tuh gue nggak dianggap awal-awal ya, maksudnya kayak diremehin, lo tahu apa sih gitu. Yang gitu-gitu loh. Dan kelihatan banget, Bang. Nah, itu tuh nge-penetrate itu tuh yang benar-benar susah, Bang, gitu. Padahal maksudnya orang bule-bule itu sadar ya, mereka tuh butuh negara kita loh. Iya betul. Iya. Karena dari pengalaman gue megang 442 Fox, terus sempat Chelsea, terus sekarang FIFA juga, kayak mereka tuh awalnya tuh kayak nyinyir ke kita, terus pas kita udah Bisa kerja, lu coba gini dong, kelihatan. lu posting Indonesia, coba lihat responnya gimana, langsung kayak anjing iya lagi, lu gak usah Iya. macam-macam sama negara gue. Iya. Padahal negara kita dikasih AP juga. Dimakan. Di mana mana ada negara yang umur 17 ya tim umur 17 main yang nonton Stadion satu penuh. full. Nah. Iya. Kita doang. Indonesia. Bener. Nah, itu sih yang gue rasain sih kayak gue tuh nggak bisa lupanya gue tuh butuh melakukan A, B, C, D, E untuk gue bisa penetrate orang-orang ini. Nah, value itu, Bang, maksudnya yang mungkin dulu tuh gue ya petakilan lah ya gitu sebelum gue ada di sana. Trik and trick-nya lah ya. Iya, gue kan biasa, maksudnya kalau di Indonesia gue kenal A, B, C gitu Iya, kan, Bang. ini Yang kan enggak. yang levelnya tuh ya CEO Iya, gitu iya. kan. Ini gue bisa minta tolong, tolongin gue dong Iya, gini-gini. Itu gue udah ini kagak, Bang.
gue tuh buat ke level supervisor aja tuh gue mesti Berat banget gitu. Gue tuh kayak ngomong dulu begini, baru ke atas lagi, dan itu pengakuan recognition gue tuh bener-bener lama yo. Itu turning point-nya gue inget banget Juventus bang. Juventus datang. Jadi kan Liga Champions, Juventus satu grup sama City, gitu kan. Datang nih. Nah itu semua wartawan Inggris kagak ada yang ngerti sepak bola Itali bang. Oh ya? Segitu fanatik ya sama negara sendiri. Mereka paham sampai ke Championship, sampai ke bawahnya Parah. lagi, Sunday Lu League ngomongin, Football. lu ngomongin Serie A, gelagapan. 0. Terus pas si Chris Bailey itu editor in chief ya gitu, nanya nih mau bikin apa nih editorial plan-nya buat Juventus. Ya. Itu level produser apa? Kagak Iya. ada yang. Ya dia tahu kerangkanya kayak players to watch, Iya, iya. apa-apa. Itu Standar ya, normal standar ya. gitu, iya. Tapi dia nggak tahu mau ngomong apa, Bang. Player to watch-nya siapa? Iya, gitu. terus maksudnya kayak terkait historinya Juventus, Segala dia macam. gimana, terus pemain yang sekarang lagi ini, taktiknya dia, historicalnya di Liga Champions, apa segala macam, dia gimana di Serie A, itu nol bang. Ya terus gue ngomong, gue sampein, nih gini. Dia ini cross check ke media Itali, Bener nggak yang lu bener bilang? nggak yang gue omong? Bener, Faktanya, fakta, data yang lu sampein, precise. bener Akhirnya nggak? tuh pertama kali gue nulis buat mereka, bukan gue sebagai di website City gue nulis bahasa Indonesia, enggak, gue Bahasa di Inggris, ya? bahasa Inggrisnya, gue nulis artikelnya semua the whole editorial buat Juventus, dan di situ baru kebalik, jadi kayak oh emang nih Nah, anak ini bisa nih. ada gitu. fungsinya nih gitu, Anjing, ada fungsinya. baru tuh Ada yo satu gua- momen iya, lah ya, ada satu wah, momen akhirnya. gitu. Sebagai layaknya dalam hidup kan lu tetap ada satu momen yang bikin lu berubah Bener, gitu loh. bener. People change lah. People change Ya, gitu. ya. Tapi kalau kata ada bekas ketua UI yang nggak jadi yang perempuan tuh ya, people don't change, they just show their own their Ego. true color. Terus karakter ya. Iya, Patrick gitu emang, Patrick. gitu. Patrick nggak berubah sih. Tapi ya Patrick nggak berubah emang sih. Perutnya doang berubah. Iya, perutnya doang ya. Tapi keren nih, maksudnya ya dulu udah tahu lu kerja di situ. Ini kayak lu belum pernah cerita di mana-mana ya. Yang ini belum bang. Poros Salam dapat bangga dulu ya tuh. Ha? Tapi emang maksudnya kalau lo kerja di sana terus akhirnya lo bertahun-tahun di sana City lo merasakan City dari yang udah kan ketika lo masuk City lagi udah mulai dianggap nih ya. lagi bangun Udah tuh. dianggap abis dia juara yang Aguero Ya, yang gol itu, ya. Pellegrini juga akhirnya juara sampai akhirnya sekarang lo kayak ngelihatnya kayak wah lo ada perasaan kayak wah anjing nih gue dulu sama tim ini dari mereka Nol nih kasar gitu. nggak nol lah 20% Tiga, 30% gitu. lagi mau naik ke atas sekarang udah top level dan apa yang lu ngelihat yang pas lu kesana mungkin kayak anjing ini pasti bakal ngelewatin tim kesayangan kita semua itu Manchester United ya yang tempat latihan ini sekarang diprotek sama pemainnya sendiri gitu maksudnya dari situ lu apa kalau udah mikir kayak wah ini tim ini 10 tahun mendatang akan mendominasi Inggris nih. Udah yuk. Karena pas gua hari pertama masuk, gua ada namanya induction. Gue Ya, barengan, selalu induction. ya gue barengan sama salah satu direktur Barcelona yang dibajak. Oke. Jadi tuh gue inductionnya bareng direktur, gitu. Dan mereka tuh inductionnya bener, ngasih tahu semuanya. Ngasih taunya. Jadi pertama, ketika gue dibawa ke City Football Academy, gue dikasih tahu dulu filosofi atau value dari klubnya bang, gitu. Jadi di hallnya City Football Academy itu kan ada quote-nya Sheikh Mansur. Kita nggak cuman membangun tim full of star, tapi kita membangun sebuah legacy yang bisa diingat ratusan tahun mendatang gitu. Nah, di situ diliatin bang bahwasannya pertama kali gue menginjakan kaki di City Football Academy, that is going to be the best academy in England. Nah, terbukti ketika Xi Jinping datang, yang sebelum awal Chinese Super League dia kan ketemu David Cameron, gitu kan, untuk belajar lah dari sepak bola Inggris. Kenapa sih sepak bola Inggris bisa semaju ini? Dibawanya ke City Football Academy, bukan ke klub lain. Nah, itu aja udah menjustifikasi bahwasanya ini yang menjadi dari sisi role model. Nah, fasilitas lah sengaja dulu Iya. bang. Fasilitas dan struktur dibangun dengan pas dan tepat dan berjenjang dan tepat sasaran. Iya. Jadi tuh dia tahu visinya kemana gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah dari sisi orang-orang yang bekerjanya tuh tepat sasaran. Jadi gua pas masuk ke first team building itu nggak semua orang. Jadi tuh pas gua bang itu ada kode-kodenya. Saking security-nya saking gedenya yuk. Kan lo tahu mungkin first team building-nya City itu kan tempat tim utama latihan itu tertutup banget. Lu butuh drone mungkin untuk lu bisa lihat. Kalau dulu kan lu kalau mau lihat spy tim lawan lu tinggal manjat pohon kan. Betul. Nah, ini tuh Bang benar-benar bahkan yang di dalam aja itu ada kodenya buat lu masuk ke first team building. Nggak semua orang punya akses. Nah, induction gue dikasih Bang. Gue masuk itu benar-benar kebuka Bang. Mulai dari
tim statistik and development. Jadi misalnya untuk nge-scouting satu Tim. lawan Lawan. satu ini tuh Nah. pakai software apa, bank datanya gimana, ngasih lihat statistiknya gimana. Terus yang kedua dari sisi makanan. Oke. Makanan nih ya. Oh, Jadi food mulai matters, dari first ya. team sampai muda sampai staff. Iya. Itu makanannya kayak Menunya gimana dari dijaga. sisi nutrisinya. Ah. Gitu. Nggak ada, saya blok tuh. Iya, nggak boleh Men, Bang. nggak gitu. bisa makan bala-bala lu. Wah, Bang. Misalnya nih Bang ya, Nasi goreng ini kambing chef nggak boleh, Iya, Bang. nggak kena. chef gua nih Bang, chefnya First Team Building nih atau chefnya City Football Academy, gua bilang, gua nggak makan babi. Hah. Dibikinin langsung Bang. Lu nggak makan babi? Oke. Nggak. Would you prefer chicken, fish, apa Ya, gitu? lah. Karena Langsung segala sekarang macam. diversity banget sih pemainnya juga Iya. banyak yang muslim Iya, juga. banyak kan? yang muslim, langsung dibikinin sama dia. Gitu. Jadi tiap hari itu kita tinggal ngetap. Oke. Gitu, ngetap makan apa, minum apa gitu. Terus ya lapangan, infrastruktur sumpah yuk, lapangannya yuk demi Udah Allah. kelihatan sih, biar jomplangnya dari City sama Bagus. United tuh beda, Bang. Udah jauh Lapangannya banget tuh bagus banget Bang gitu. Dari sisi teknologi kayak gitu, dari sisi scouting kayak gitu, dari sisi staff kepelatihannya. Dan yang gue paling tersentuhnya itu kan tiap weekend gue nggak cuman sebelum build up ke Premier League pertandingan itu selalu ada Jumatnya Elite Development Squad main Bang. Oh, kira Jumatan bareng, Bang. Elite Development Squad main atau U19 gitu kan, atau enggak kalau hari Minggu setelah pertandingan selesai atau sebelum pertandingan tuh ada U8 U10 Bang. Oh, Yang grassroots bener-bener ya. orang tuh grassroots, orang anak-anak orang tua bawa ke CFA, Iya. anaknya itu main 7 atau 6-6, 8 6-6 ya. biasanya. Iya, itu Parah. lawan segitulah intinya. Mainnya udah berpola yo. Beneran kayak mainnya City udah oke, gue pindahin dari kiri ke kanan, ini penetrasi udah kayak begitu, Bang. Itu Phil Foden dari situ tuh ya. Iya. Makanya gue ngeliat, oh, ini mah beneran udah dibangun strukturnya dengan sangat baik. Jadi apapun dia mau bikin transfer kayak orang gila ya, ini udah bakal jalan secara Harusnya lu struktur. udah punya tunas-tunas yang siap Nah, lu petik nanti ya, karena itu. udah dibentuk dari situ. Betul, makanya dari situ gue ngeliatnya, oh ya ini bakalan gede karena pemimpinnya punya visi, Ya. gitu Punya kan? duit. Iya, punya duit. Jelas. Dan maksudnya emang pengen ngebangun klubnya Ya. dan community di sekitarnya nggak gitu. kerja dengan ambil dividen doang. Iya, ya, gitu. Iya, Glazer Beneran sama- pengen itu dan care Bang. Sama pride sih. Gue pernah sekali, gue ketemu Khaldun Al-Mubarak sama Ferran Soriano gitu. Gue Ferran Soriano berapa kali lah, tapi yang gue berkesan tuh Khaldun. Ada Range Rover Bang, datang 3 barengan, berhenti di Nggak ini. pakai patwal tuh depan. Nggak pakai patwal, tapi Nggak ada ya. tapi pakai bodyguard Bang. Iya, iya. Gue bingung kan, taunya Khaldun Bang. Gue kan mau keluar, nah orangnya ramah Bang, gitu. Dan ngajakin staffnya kan. Akhirnya kita makan tuh, duduk rame-rame kan. Lantai 1 CFA itu kan depannya kantin, Iya. maksudnya kayak kafetaria lah Iya, gitu ya. iya, iya. Duduk diajakin sama dia gitu, dan dia tuh mau ngeluangin waktu untuk Dengar. ngasih Oh, tahu ngasih tahu. plannya dia tuh Kayak gimana? makronya mau kayak gimana musim ini, musim depan apa gitu. Dia mau ngomong sama bahkan yang staff kayak gitu. iya gitu. Bahkan Ferran Soriano ini mungkin bedanya ya, yang di level atas ya. Gue kan lagi sarapan Bang. Gue sarapan nih baru sampai kantor, gue sarapan. Taunya Ferran duduk sebelah gua. Dia ngambil sarapan juga. Dia nanya, "Lo siapa?" Gue bilang, "Saya Hanif, Pak." Gue bilang gitu. Gua produser Indonesia. Tahu nggak lo dia bilang apa? Indonesia di mana? Enggak. Dia bilang, "Lo punya pekerjaan yang besar. Karena Indonesia tuh market besar." Emang. Lu bayangin. Segitunya dia menganggap itu penting. Dan itu Dinotis sama mereka. dinotis Bang, gitu. Pekerjaan lu penting banget. Gue digituin. Oh, di situ gue impress gitu. Oh, ya itulah bedanya. Karena kan market Indonesia bisa dibilang salah satu yang bukan salah satu yang terbesar Terbesar lah di Asia. Asia. Buat klub-klub Eropa, Liverpool, United, City lagi grow juga. Chelsea kan yang pertama kali baru dia Iya. Abramovich dia langsung berkembang kayak sekarang. Kalau United ya udahlah dari tahun 90-an udah MU Arsenal dari tahun 90-an udah tinggi. Tapi kan City kan gue tuh masih nggak suka kalau orang bilang fans karbitan plastik. Maksud gue kayak ya ketika lu lahir di MU tahun 90-an, MU Iya. lagi fansnya juga belum terlalu banyak kan lagi juara-juara. Iya. Tapi itu kan juga sama dong. Iya, Betul. makanya. City juga sekarang, ya misalnya gue ngelihat orang-orang sekarang, lo fans City. Iya mungkin buat angkatan gue, Iya. angkatan Lucu. kita kayak, apaan Iya. sih lo fans City? Iya, juga Dulu. gitu. Iya. Tapi ya kalau dipikir lagi, ya ternyata ya semua fans bola sih gue kayak gitu. Kalau gue selalu bilang bahwa setiap fans bola itu ada glory hunter. Semua Lu sama. akan suka satu klub pada saat lu tonton dia menang. Rata-rata begitu. Kecuali lo lahir Iya. dari kotanya ya. Iya. Kalau di Manchester ya. Waktu tahun 2000 aja ada fans Chievo. Betul. Chievo Verona. Lo tau gak Chievo Verona sempat masuk Siapa- Liga Champions? siapa?
Temen gua die hard Chievo Verona fans. Adrian Mutu. Adrian Mutu, terus yang back Enggak, tengahnya Locatelli. Bernardo Corradi. Bernardo Ya. Corradi, betul. Eugenio Corini. Junior ini kaptennya. Astagfirullahalazim, itu terkenal dulu. Iya, jadi benar kan gue bahwa Iya, setiap fans benar. bola itu Dan adalah berangkat dari glory Iya, huntingnya dia. dan, gitu. dan City tuh clear loh. Waktu kita bikin plan, maksudnya dia ngejelasin plannya ya gitu. Mereka tuh nargetin memang yang anak zaman anak sekarang. sekarang, iya. Yang Karena mereka- lu nggak bisa grab market yang udah bisa. lawan. Itu kayak agama, lu suruh pindah agama susah. Lu suruh Iya. model-model kayak Tio pindah gitu ya nggak akan Ya, nggak ketemu bisa. gitu. Ngapain lu mau ngatain MU kayak apa? Nggak apa-apa, bodo amat Ngatain gitu. timnas Inggris juga nggak peduli. Nggak peduli. Iya. Inggris juara tahun ini. Bisa Saudier lah. Coming home. Coming home abis pertandingan ketiga putaran grup. Iya, iya. Pulang. Nih, itu seru sih tadi kalau yang sama sekarang mau nanya. Lu itu 4 tahun di sana. Gue 2 tahun di sana Sorry, bang, 2 tahun, dua sorry. tahunnya lah WFA gitu. Oke, sorry. 2 tahun di sana. Ya dari Jakarta. Ya intinya pokoknya 4 tahun lu terlibat di klub itu, kan gitu ya. Ya. 2 tahun berarti lu dapat 4 derby dong. Dapat. Ya. Ya. Yang mau gua tanya adalah momen derby yang paling berkesan sama lu. Either yang lu tonton langsung, misalnya pada saat lu di sana langsung, Ya. atau yang lu cuma lihat dari TV segala macam. Gitu. Derby pertama gue bang. Derby pertama gue nggak bisa gue lupa. Ya? Hari pertama gue kerja itu derby bang. Oh ya? Iya. Itu musim berapa? 2014 ya? 14 15. City kalah 4-2. 15-16. 15-16 City kalah 4-2. Jadi April Heeh. April 2015 City kalah 4-2 gue ingat Oh, itu. 14-15 dong berarti. Iya 14-15 Iya. betul. Kompani cedera, balik ke pertandingan itu, cedera lagi ditarik babak pertengahan babak pertama gitu. Half time dia ditarik. Dia kartu kuning, gue ingat banget tuh. Jadi tuh ceritanya hari pertama gue kerja, gue cover press conference-nya derby. Oke. Itu pertama kali gue ketemu Pellegrini Oke. gitu. Gue bingung. Ini gue pikir awalnya press conference-nya tuh di di Etihad kan, Yeah. di stadion. Yeah. Ternyata yang di Etihad itu kalau Oh, post match. post match, Oke. pre-matchnya tuh pasti di CFA. Oke. Dan itu keren banget bang tempat press conference. Itu pertama kali gue masuk kan, maksudnya kayak gue harus nge-tweet press Yeah. conference gitu Yeah, kan. yeah. Terus bikin artikelnya, quote-nya Yeah. dan lain sebagainya. Dan itu ternyata di curate bang, gue nggak boleh Oh, ngasih, nggak boleh macam-macam. nggak boleh Asal. semua quote dari Statement lo Pellegrini keluarin. nggak bisa Yeah, ternyata yeah. gitu. Kan ada yang kalau kita kan wartawan ada value-value yang Iya, wah ini iya, menarik iya, nih iya, gitu iya, kan. iya. Sementara Ternyata apa? di curate Di semuanya. filtering sama mereka. Di filtering. Jadi gue kaget gitu dan oh kayak gini. Nah besoknya kan main bang. Iya. Nah gue bego lagi bang. Ini ya namanya kita orang baru Iya, ya. iya. Kita kagak ngerti kan gitu. Iya. Iya. Terus gue ditelepon sama bos gue waktu itu masih orang Prancis namanya Sylvie Mino. Oke. Orangnya, waduh gila bang. Cantik. Galak Oh, banget. kirain cantik banget. Galak banget. Gue dianjing-anjingin tiap hari bang. Sumpah awal-awal tuh kan kita banyak yang nggak ngerti kan gitu. Nah terus di telepon sama dia, yaudah kita kerjanya di di apartemen gua. Dia bilang gitu karena away kan Iya. gitu. Nah gue nggak mau tuh. Gue merasa kan gue goblok ya waktu itu. Gue pikir ID gua itu udah bisa langsung Stadion. ke stadion dapetin press box gitu karena gue diinfoinnya gitu kalau yang home gitu kan gue goblok ya gitu gue nggak tahu nih gitu ya udah gue coba bang gue coba ke ini ke Old Trafford gue datang kayak berapa jam sebelumnya lah gitu Oh, Gua nggak ini mau. di Old Trafford mainnya ya? Di Old Trafford Oke. gitu gue ke sono gitu kan ada security-nya bang gue diusir bang. Wah, gue bilang sombong banget Yeah. orang security Manchester United dia bilang gitu kan. Terus gue telepon ini gue Si bos Sylvie gue tadi. nggak bisa lah lu gimana sih lu pakai ID lu tuh berlaku cuman kalau home gitu. Oh gitu, gue bilang ikan gue nggak tahu. Akhirnya gue cover pertandingannya di apartemennya dia gitu. Kita ada layarnya yang udah inilah dia Yeah. langganan Sky. Yeah, Terus gue yeah. emang bikin dari situ kalah bang. Pertama besoknya, wah itu di suasana kantor suram bang. Jadi tuh bener-bener kerasa yang gue, oh ini mulai ada mental, emang klub yang mulai ada mental juaranya. The moment itu kalah, semuanya nggak ada yang buruk bang, semua datang ke kantor tuh mukanya buruk. Jadi lu kalau ada lu petakilan, lu Kena ketawa-ketawa, maki lu ya. ditampol lu maksudnya. Oh beneran gitu, kayak gitu kira-kira. 4-2 Aguero nyetak gol duluan tuh. Aguero duluan gol. Enggak, gue ingetnya Vincent Kompany karena gue diinfoin sama tim waktu itu. Kompany kan cedera, banyak cedera musim iya, itu. iya. Main tuh bang. Main habis itu diganti. Main tuh dipaksa. cedera lagi. Wah gila ini mah musim panjang. Karena waktu itu
backnya bapuk, Martin Demichelis kayak jadi kayak Demichelis Demichelis Zabaleta sebelah kiri. kanan Sabah, kanan. Clichy iya. Kiri. Nah, duetnya itu nggak ada yang ini, Nggak nggak ada ada yang yang firm bagus, gitu, nggak ada yang steady firm. gitu ya. Iya. Demichelis waktu itu masih, gue ingat Lalu banget. ganteng gondrong. Iya bang ganteng kan kayak tidak merepresentasikan Yang paling minat itu siapa aja? Rooney ya? Ashley Young, Ashley ya? Marwan Fellaini, Juan Mata. Oh, Oh iya itu Fellaini. si ini tuh Mourinho tuh. Fellaini. Enggak, Van Hal. Van Hal tuh ya? Van Hal. Fellaini. terakhir ya. Smalling terakhir gol keempat yang dari tendangan bebas kalau nggak salah ya. Iya. Van Hal bang. Van Hal Karena 42. kalau lawan tim-tim besar, udah Van Hal tuh tugasnya cuma lawan Big tim-tim Six besar aja, Big Six. Iya. Lawan Liverpool menang. jago mulu nggak Iya, pernah lawan betul. kalah, lawan City. Iya, lawan Arsenal. Udah lah ya. Jadi- Lawan tim-tim papan tengah udah itu udah kita Sudah berharap nggak poin. apa. Ya itu sih yang Itu gue yang paling berkesan sama lu derby nggak bisa pertama itu ya. gue ini karena gue banyak salah. Gue dianjing-anjingin gitu kan, gue diusir security. Gue pertama kali lihat presscon gitu. Jadi sebelumnya tuh kayak, ih gimana ya rasanya ada di presscon Oh, Trevor lagi gitu ya. Maksudnya kayak manajer ya. Ya gimana ya rasanya itu kan gue nggak tahu ya bang. Iya. Nah itu terjawab semua hari itu. Jadi gue nggak bisa lupa gitu. Oke. Menyenangkan ya. Gimana yuk? Karena kalau nonton stadion kan beda vibe-nya. Beda, vibe-nya beda. Gue juga berharap sebenarnya bisa nonton Persija Persib sih, tapi kan di Bandung susah ya. Berdiri nggak boleh. Tapi kan kemarin dua petingginya duduk bareng loh pas yang lawan Kurako Ya kalau petinggi pasti Heru- iya bang. Tapi Heru kalau Joko misalkan sama Bung warganya ngelihat ada orange di sana nanti. harusnya bisa disampaikan Ya. ke warga. Lo ya. netral dong ngesono warnanya jangan oranye. Terus lo Iya. duduknya sama Kang Casual ya, Emil. casual. Enggak, gue sih casual. duduk bisa pakai media ya, tinggal Iya. dateng ya kan. Tapi kan vibe-nya kalau di box media sama di box Beda. 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 Nah, sekarang menurut lo City sama United udah selevel? Kalau di dunia belum bang. Kalau kita ngomongin Akhirat skala- udah. Kalau di global mah belum. Menurut gua nggak ada yang bisa mendekati Man United secara size Oh, ya, iya. magnitude ya. Iya. Untuk dari sisi skala ya kan Mourinho aja bilang ini kan klub mega super apalah Parah. istilahnya aja udah mega super gitu kan. Iya. Bahkan Real Madrid dan Barcelona arguably belum ada bisa disandingkan sama Man United di level global gitu. Karena gue berpikir karena gue fans United ya, ketika United kalah atau menang, yang komen gue pikir karena algoritma gue kali, tapi enggak, ternyata teman-teman gue yang bukan fans United pun juga kepancing gara-gara kalau MU menang, MU kalah tuh pasti mereka juga ikutan ngoceh, engagementnya segitu tingginya, Betul. segitu luar biasanya, ya makanya enggak. Makanya ada anything but United. Iya. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang siapa klub terbesar di kota Manchester saat ini, I think itu udah bukan pertanyaan lagi. Udah, Itu udah firm De facto. bahwasannya sekarang Manchester City ada di depan gitu. Kalau gue ngomongin gini aja deh dulu. Tahun 90-an, gue kan baru nonton United tahun 90-an nih bro. Gue mah jujur aja gitu Ya, kan. sama, semua juga Sama. gitu. Iya, gue kan ada eranya era 90-an. Gue baru nonton bola aja tuh yang bener-bener nontonin setiap minggu tuh 96 Yeah. gitu. Nah, itu kan 2 tahun menuju treble-nya lu kan Ya, gitu. 3 Nah, tahun. 3 tahun, 2-3 tahun lah sebelum treble-nya lu. Itu kalau ketemu City 90-an 2000, ya Allah itu mah template kali United ngalahinnya. Ya. Nggak mesti bertahan, mainnya mah nyerang gitu maksud gua. Nah, sekarang setiap kali United ketemu City itu kebalik yo. United mesti main pragmatis buat Tapi- bisa chance menang gitu. Tapi ya setelah Sir Alex pensiun ya 2013 itu kan sebenarnya kita udah kehilangan fans United. Gue pribadi kehilangan kayak aduh kalau ini tim gede udahlah. Kayak cuma kayak semusim 2 musim mesti lah misalnya eranya post David Moyes, terus habis itu Louis van Gaal, habis itu Mourinho, gue sempat suka tuh di awal-awal sampai akhirnya juara Europa League. Setelah itu tuh kayak udah pasrah aja semua ya. Sempat lagi pas zamannya Ole kan lawan Pep menang Menang. Nggak pernah kalah. Menang. Nggak pernah kalah. Gila 4 itu, kali. Iya. karena menurut gua ketika tim pertandingan derby itu vibe-nya tuh beda. Betul. Iya. Ya Liverpool Everton berapa pekan lalu deh. Ya. Liverpool hampir kalah itu kalau Ya. nggak Alisson jago banget. Ya. Tapi ya maksudnya setiap vibe itu beda. Misalnya ketika zaman Ferguson pun MU juga kalah sama City berapa kali kan? Ada 6-1 dibantai di kandang. Ya. Yang beneran si bola Iya, Wayne Rooney. itu. Terus maksud gua ya benar maksudnya ketika lawan ini City United hari Minggu ya kan derby nih. Ya. Gua nggak ada expect apa-apa. Sama kayak kemarin United lawan Liverpool, gua kayak cuma
Seri alhamdulillah. Iya gitu maksud gua. Maksudnya ini kan ini kan juga sebenarnya kayak, ya udah, tapi ternyata menang dikasih Ya, menang. jadi- itu feeling yang harusnya kalian punya kan sebenarnya harusnya, tapi- di tahun 90-an 2000 wah kalau gitu tahun loh. 90-an gue gampang banget pulang ke rumah nyokap gue menang. Jago tim gue. Iya gitu. Santai. Nah, itu adalah feeling City yang sekarang. gua rasain sekarang, Bang. Iya, Jadi iya, kayak iya. nggak worry gitu loh. Ya. Tapi kalau Tio ini berarti pendengar gua namanya sahabat kan, manage your expectation. Kan? Ya maksud gue, lu sadar diri lah. Iya, Gue juga pengen. Iya, kita juga pengen menang. Wah, terus iya. kita Pengen cuma banget. masalahnya, Iya. lu tahu yang punya tim lu ini siapa sekarang gitu. Lu bisa misalkan gak ada yang tahu akhir musim nanti. Iya. Tapi gue selalu bilang sama orang-orang, lu lihat bulan Januari Februari sampai urutan pertama udah. Dah. Itu udah pasti kalau urutan pertama itu urutan 1 sama 2 ganti-ganti yang urutan 1 sama 2. 80% lah udah itu. Ganti-gantian udah pasti juara mereka lah. 80% Kalau misalkan tiba-tiba ada yang nyodok ke atas ya itu udah sulit. Nah, Ajaib dah jadi itu. gue selalu percaya kalau lu ganti pelatih. Sedangkan Pep di awal musimnya juga goyang. Goyang. Kayak kaget gitu dengan Pep dengan trofi banyaknya walaupun dia juara Champions cuma di Barcelona doang. Barcelona Tapi doang. gue yakin dia musim ini dengan Erling Haaland buset deh. Iya. Itu emang udah targetnya dia. Maksudnya investasi, Iya. masa investasi bodong lu bang? Enggak lah. Di kasarnya apa yang City lakukan yang dilakukan oleh United di era 90-an sampai 2000-an. Betul. 2000-an awal itu. Kuasain Inggris Liga dulu, terus, baru habis itu lu. baru ke Baru ke Eropa. Eropa gitu. Karena kan emang apa ya? Kalau ngomongin secara fans ya gue juga maunya United Juara sukses dong. lah. Ya. Iyalah. Tapi kan ya sadar diri aja. Bangga tuh nggak apa-apa. Lawan Arsenal tuh kita bisa kalahkan memang. Iya, iya, Tapi iya. kalau Liverpool itu tuh masih agak anjing Liverpool lagi. Masih agak main- deg-degan deg-degan. lo. City buset gue lebih Masih deg-degan dredeg lagi. lo, masih Gak dredeg. mau kok nobar, kagak mau main nonton di rumah Masih sendiri. dredeg gitu loh. Ya kan kalau kesel gue main PS aja udah gampang. Yoi. Menurut lu sendiri ya kalau Ah. kekuatan United saat ini sama City bisa compete? Gini kan kalau gue bang ya, bola kan zaman sekarang bukan masalah pemain bagus apa enggak kan. Iya. Lu lihat Union Berlin di Bundesliga Gila. kuartal pertama. Luar biasa. Timnya nggak ada Anomali banget itu. individualnya nggak ada yang sejago itu loh. Iya. Lo lihat Tapi aja sangat-sangat XG-nya kolektif. kecil di kotak penalti, tapi kan dia kolektivitas. Nggak ada yang nggak mungkin sebenarnya. Tapi kalau ngelihat dari beberapa pekan lalu, kita lihat City sempat ketinggalan lawan Palace. Yes. Tapi lu lihat bagaimana Erling Haaland, bang, weh, backnya. Tapi yang dilawan batu juga nih, Ya, Lisandro Lisandro. Martinez sama Varane, ya kan, dua-duanya bisa bahasa Spanyol, koordinasi sama. Nah, gitu ya, kiri kanannya akan lebih aman, Ya ya. kecuali kiri lah. Modal ya. kiri lah, Nah, kiri udah lah ya. Malaysia, Kiri udah lah. menir, ya kan. Tapi emang menurut gua untuk dibandingkan sama City sekarang agak susah sih bang. Gua bisa bilang katakanlah United di level 3,5 atau 3,8, City itu udah 5. Masih ketinggalan lah. Pep itu kan kalau dia bikin formasi, si Sterling pernah bilang, Sterling atau siapa bilang, Pep itu ketika di lapangan pemain tuh kayak ini apa namanya playbooknya NFL. Ya. Banyak. Lu banyak Switch-nya ini lu switch-nya begini ketika gitu. orang-orang mengikutin gaya Pep, lu lihat kemarin Iya, dia langsung switch. si fullback-nya tiba-tiba ke tengah. Kayak, ini gaya main apa lagi anjing? Ini kayak beneran dia ngubah semuanya. Lihat bagaimana, ya De Bruyne dikasih Haaland di depan udah kayak, Alhamdulillah ya Allah, ya kan. Setelah Aguero gitu ya, kan? upgrade gua tuh sangat jauh gitu loh. Kayak De Bruyne kayak cuma, fuck, merebes. Tiba-tiba, oh ada Haaland gitu. Pokoknya kemana aja boleh itu udah kehalan gitu. Terus, Phil Foden, gue selalu bilang sama orang-orang, ini tuh Phil Foden tuh, Phil Foden badannya gak ada gede-gede ya? Enggak. Dan Cuma musim dia kekar loh. dari Ya, musim lalu. dari Dia awal inilah, dia masukin bulking. Pep itu Iya. gue selalu bilang ini kayak proyek ambisinya Pep aja pengen nunjukin nih gue dari akademi Iya. gue bisa bawa jadi pemain andalan gue nih dan terbukti kan. Iya. Walaupun kemarin pas di Inggris lawan Jerman dia ditarik masuk Bukayo Saka 3-3. Respect. Jerman loh itu bisa ditahan seri sama Inggris. Juara dunia. Gila loh. Inggris men. Tapi ya kalau ini jauh lah maksudnya kalau gue pengen menang. Ya. Main di Old Trafford kan ini? Enggak. Di Etihad kan? Etihad. Kita punya cadangan bagus di Etihad. Smalling aja bisa nyetak gol. Biasanya tak gua. Ya kan? Owen. Oh, tapi yang di Old Trafford. Owen ya, Owen. Oh, Van Persie. Van Persie. Tendangan bebas kan? Wah, itu gue teriak di Plaza Indonesia lagi nobar ya kan. Iya. Tapi ya maksud gue mawas diri aja lah. Walaupun di hati kecil gue kayak menang anjing menang. Oke. Tapi permasalahannya
United tuh kagak main 2 minggu loh. Iya. Kecuali di Europa Kakinya League. udah dingin. Iya. City yang masih udah main tuh minggu City lalu. udah main, emang ya gimana ya kan namanya juga force major ya, mau protes juga nggak Iya, bisa. iya, iya. Tapi kan kenapa orang lain boleh main, ini nggak main, curang ya tapi. Iya. Ya kan lu tim besar, kalau lu main kan keamanannya 2-3 Double, kali. Udah double. gitu kemarin lawannya Leeds kan, Iya. udah makin berantem lagi dah Makin tuh. berantem. Secara makanya itu dibilangin. level of security itu agak sedikit masuk rambu-rambu. Iya, next time gitu. lah United Iya, bisa ngejar. Gue sebenarnya tidak mau bilang ini, tapi pada kenyataannya ya next time untuk United bisa mengejar City. Sesimpel lu ngelihat training facility-nya aja deh bang. Iya. Itu diprotes sama pemainnya kan? Iya. Protesnya kayak gimana? Dulu tuh awan training kompleks tuh paling bagus loh. Paling Bang, bagus, betul. stadion lo aja bang masih bocor. Bocor Iya. ya itu. Ada waktu video kalau lihat dari samping, gue belum pernah kalau Trafford Iya, ya. iya. Semoga sempat, tapi Amin. Dia belokan gitu ngeliat nih. Ini apa ya di belakang begini bentukannya? Ya gimana bang ya, duitnya dividen. Dividen orang rugi diambil gitu loh. Iya, Anjing walaupun emang. ya akhirnya kayak pengalian isu beli pemain, lupa. Iya, nah itu yang kayak gue curang. pernah bilang di Poros Salam, dia nunjukin tangannya bersih nih ya, tapi sini darah semua sebenarnya. Iya, Yang asu dia emang. showing ya cuma poundnya doang gitu loh. Gua Itu nggak ya butuh- hasilnya beli pemain-pemain yang ini dulu beli Pogba apa Zlatan, tapi sebenarnya lu nggak Gue bersih-bersih nggak banget butuh udah gitu. Arab ini deh beli atau negara Arab beli Iya. nggak usah lah. Yang penting peduli sama United. Yang penting bener aja manajemennya. Iya, Udah peduli gitu sama aja, United udah. gitu loh. Ya, Kasian loh. mungkin Redcliffe bang sebentar lagi bang, kalau ada kesempatan gitu kan. Iya, Menurut gua mungkin, kampanyenya emang mesti diinin kan. Yang mantan pemain kan lumayan keras, Gary Neville ngomong yang Iya, kencang iya, gitu. iya. Emang harus terkoordinir. Harus. Tapi ya gimana ya, setiap kali kita protes tiba-tiba datanginnya Pogba, Zlatan, sekarang Casemiro. Casemiro, ya kan. Kita butuh Declan Rice, datanginnya Ya, Casemiro udah. Casemiro, ya nggak apa-apa lah. Nggak 60 apa-apa lah juta. mental jual. Cuma kan kayak tadi gue bilang ini mah udah lip service-nya si On Udah, aja. ya kita cuma bisa berharap Ten Hag bisa memberikan yang terbaik musim ini. Dari Casemiro paling nggak Dari bisa Casemiro. maksimalin gitu loh. Nah, menurut lu sendiri nih kekuatan terkini City sama United sejomplang apa? Ya lumayan sih gapnya, kalau misalnya yang dimilikin sekarang dari 11 posisi yang ada di City mungkin cuman 1-2 yang tier Bisa 2 compete gitu ya. United ya. 1-2 yang tier 2 gitu ya, gitu. Sisanya tier 1 bang, gitu kan. Kemarin di tuh City. sempat ini lo lihat ada video, gue liat video udah lama sih, Gol di UK bikin video nanya ke fans City gitu, Yeah. pemain mana yang United sekarang yang bisa masuk tim City. Nggak Fuck, ada. no way man. Jadi kayak dia Nggak, shine iya. ya lu itu sebuah video menarik, tapi video tolol aja menurut gue, kayak lu nanya ke fans City. Iya, betul. Terus satu kan, tapi pas ditanya siapa pemain yang United yang lu respect, semua jawab Marcus Rashford. Rashford. Karena kelakuan di luar lapangan. Ya itu dia kan. Itu dia. Warga lokal juga Warlock. Warlock. Ya kalau gue mesti fair gitu kan, kalau gue mencoba membayangkan starting 11 United ada yang bisa dimainin di City sih, ya gue nggak akan mengganti satu posisi pun, termasuk back kiri yang paling busuk di City kan back kiri gitu. Even gue lebih musim ini iya, bagus maksud loh, gue lebih mending naro Cancelo, walaupun sebenarnya posisi natural Cancelo Iya, kan back bukan kanan. iya. Gue lebih milih Cancelo di kiri ketimbang Malaysia Itu gitu. permasalahan back kiri situ tuh dari dulu nggak selesai. Gak selesai. Fabian Delap jadi back kiri waktu itu kan. Delph, Iya, Benjamin Mendy masuk Mendy, penjara Mendy, yang iya, harusnya betul, iya. ada yang kasus. diharapkan Bisa gacor gitu kalau ya. Iya. nonton All or Nothing-nya City tuh si Pep tuh bilang Ben itu jadi penyatur ruangan lah, maksudnya Iya. kayak The glue. jokernya. Iya, dia joker. Iya, tapi ya kelakuannya begitu, Iya. Besti. Ya gitu bang. Gue ya kalau jujur sekarang nggak ada bang sejujurnya gitu. Oke. Jadi kalau untuk City lagi nggak punya kelemahan ya. Bukan nggak punya kelemahan bang, kelemahan mah ada. Ada. Gitu. Cuma Yang gue bilang tadi tidak kayak sebol kelemahannya United gitu. mungkin MU tuh gak ada kelemahan, Bang. Emang udah lemah masalahnya. Enggak, gue yakin gak ada kelemahan. Oke. Nggak kurang beruntung aja. Kurang beruntung. Oke. Sama Ya. pemainnya kadang-kadang maksud suka gue konslet aja. permasalahannya lebih sedikit ketimbang United Yes. saat ini. Masalah identitas permainan udah Iya, clear. iya. Pelatih kan udah musim ke-6, 7 gitu kan. Pemain tier 1 semua. Juara udah gitu kan. Ini kan harusnya cuman nambal-nambal gitu. Bedanya United kan rebuilding job. Iya, betul. Yang Masih terus-terusan. baru, ya. Iya. Nggak berhenti rebuildingnya. Iya. 2-3 musim rebuilding, 2-3 musim rebuilding. Iya. Nah, terkait derby nanti, menurut lu pemain United mana yang mesti diwaspadai? Gue mah cuma satu. Dari dulu gue konsisten. Marcus Rashford. Rashford. Gue takut banget sama nih orang. Oh, ya? Gitu. Gue tuh punya fantasi liar bang gitu. Seorang Marcus Rashford ini bisa pindah ke City. Juve gitu ya. Kalau City mah nggak perlu Berat lah lah gitu. ya. Udah banyak lah. Atau berat Pasti juga kan, di Warnock berat gitu. pasti kan. Jadi karena dari rival kota gitu. Atau misalnya
ke tim-tim lain gitu. Karena kan gue ngelihat dia under appreciated gitu di Man United. Musim 2 musim lalu. Iya. ketika musimnya Sebelum Euro. Sebelum Euro. Euro Iya. itu tuh jadi jadi untumpuannya United. Ole dia tahu gimana cara maksimalin Bruno sama Rashford. di sisi kiri. Gue percaya banget pas Harry Maguire cedera lawan Aston Villa, Ya, udah kelar. nggak juara nih. Karena Nanti. saat itu otaknya Maguire belum sengklek ya. Iya. Bahkan kalau Enggak, gue curiga Maguire tukar alien juga ini. Itu yang di Mykonos, Bang, yang di Yunani itu kebanyakan Tukar. disco. Iya. bahkan banyak kalau yang di compare joget. sama Julian Alvarez ya gue bakal milih Marcus Rashford all day long gitu. Seyakin itu gue sama potensi seorang Marcus Rashford. Kalau gue main FIFA, gue main FM, Rashford pasti gue beli gitu. Seininya gue ngelihat ini orang punya potensi luar biasa, tidak di-develop dengan konsisten. Yang gue takutnya, yang gue khawatirkan dan Enggak gue akan bisa sayangkan, mencapai performa Exactly. terbaiknya dia. karena dia contoh lah misalnya dia dilatih sama Mourinho kemarin. Klopp atau Guardiola, Ya. gue yakin potensinya jauh lebih bagus, Sterling Bang. aja dia kayak gitu sekarang. Nah, Ya, bagus. Kasian loh Sterling lo kalau ngeliat di Chelsea dia gerak-gerak sendiri kagak ada yang Nggak ngumpan. ada yang Gitu. ngumpan, Kagak ada Kevin De Bruyne. Iya. Sayang banget. Dan yang paling gua ngerasa gini ya, yang paling gua ngerasa kenapa Marcus Rashford, kenapa bukan Anthony, kenapa bukan yang lain gitu, Ya. Bang. Simply karena gua tahu di pertandingan nanti United itu ball possession pasti kalah. Ya. Pasti ngincernya tuh counter. Ya. Gitu kan, ngincernya counter. Dan semua atribut untuk counter baik dan Ada benar di ada di Rashford. Rashford. Permasalahannya Speednya apakah kencang. Rashford main apa enggak? Nah, ini yang jadi Nah. doubtful kan? Karena gue ingat ketika lawan Ya, hari ini mulai latihan. lawan Sheriff itu kan Ronaldo kan, Iya. striker. Komentator bilang that's the ball if Rashford ada striker will di sana score. dia pasti bakal dapat. Dia bisa. Karena larinya cepat kan. Gua nggak tahu Presiden kan selalu ngandelin Anthony Martial kan. Iya. Gue udah pede tuh Martial dengan gaya Ten Hag Ya, tak dapat dapat. ketemu, iya. Tapi ya Rashford gue juga sempat curiga karena Rashford kalau main nomor 9 tuh pasti nggak berhasil. Kecuali di Kecuali kiri lawan aja tim-tim yang kemarin Arsenal kecolongan, nah itu dia berhasil. Tapi memang kalau nggak ada Rashford pun Ronaldo yang kemarin pas lawan Portugal dikritiknya gila-gilaan. Gue bilang kemarin di box to box lo Ronaldo apa Messi, gue bilang Ronaldo, kita nggak bisa mikir Ronaldo yang sekarang. Enggak. Tahun lalu dia kehilangan tahun ini ya kehilangan anaknya loh. Iya, Kan meninggal. ngantur, Iya. pasti mentalnya kena dong. Psikisnya Psikisnya kena. keganggu lah. Dia dengan dramanya mau pindah nggak Iya. jadi, Iya. pre-season kagak ikut. Lu lihat sentuhan pertamanya aja Jelek banget. Jelek banget. Seorang pemain lu ngelihat kayak sentuhan pertama aja kayak udah bermasalah. Terus kelar loh. Tapi gue masih berharap palingan tiba-tiba Ten Hag kenapa pakai false nine bang? Bruno di situ. False nine tuh taktiknya Jadon, Pep loh. ya kan? Jadon, Anthony. Ini Bruno sini nih. Tambah deh McTominay sama Casemiro. Casemiro sama Eriksen. Tukang jaga. Tukang jaga. Boleh, fantasi terliar Tio ya. Jadi kalau menurut lu sendiri Man United yang harus player to watch dari United Gua ya. Gua pengen ngeliat full debut Casemiro duet sama Tominay sih. Tominay bukan Eriksen. Eriksen di depannya dong. Oh, Kan berarti tiga. benar pakai 4-3-3 Iya, ya karena dengan si- false nine ya. Bruno bisa disambit. Ya. Karena menurut gua lawan City lu mau nggak mau mesti nyikat si Kevin De Bruyne sih. Ya. Kevin De Bruyne nggak ada, Lu Bernardo butuh Silva. orang buat tukang pukul di tengah. Nah, terus Phil Foden semua bisa megang bola, semua bisa buka Ya. create chances dari si City. Tapi City ya kalau pinter ya ngelihat City gimana lawan West Ham, Ya. kecolongan. Bukan lawan West Ham, lawan siapa tuh yang Aston Villa. Aston Villa kecolongan, lawan warnanya mirip sih masalahnya. Iya. Lawan Palace. Palace kecolongan dulu. Mesti ngelihat sih. Itu kalau udah ngelihat kayak gitu, at least lo tahu gimana cara kan sebenarnya tipikal tim-tim kayak Pep sama Jurgen Klopp itu pasti fullback agak maju tuh. Iya. Walaupun Tinggi mainnya. Walaupun si City sekarang fullbacknya jadi Inverted. kayak di tengah gitu, ntar kosong. Nah, ruang itu yang kemarin Harus itu dieksploitasi sama yang United. yang akhirnya Arsenal kebobolan tuh Iya, ditayangin posisi itu kan. Karena itu dieksploitasi sama United. Liverpool juga kemarin juga tren Arsenal di luar dari Ketinggian, lagi iya. turun di push terus kayak gitu kan. Jadi memang Dipancing naik. nggak ada yang tahu lah. Tapi kalau City di 15 menit pertama udah bisa nyetak gol, kayak Alamak, selamat tinggal, terima kasih, Anda akan susah ya. Kita Nih, ini yang sedikit gue jadi teringat. Ah. Fernandinho. Seberapa influential sih dia sama City? Karena gue ngerasa Dia udah lama loh. Iya itu maksud gue. Dia kan termasuk salah satu main yang lama ya, bertahan di City gitu Ya. ya. Orang-orang kayak bisa bilang kan dia dulu yang ngelindungin gelandang-gelandangnya City gitu loh. Ya. Seberapa influential sih dia sebenarnya? Sekarang nggak ada loh gelandang City yang tukang pukul kayak dia. Rodri nggak segalak dia. Rodri kepinteran masalahnya bang. Nah, makanya kan baik-baik udah nggak ada ya, kan. anak baik-baik. Dia masih kan Fernandinho.
Fernandinho udah nggak ada, Bang. Ah, itu dicabut, kan, Jadi ya? sekarang kalau kita ngelihat Fernandinho itu ada dua, Bang, fungsinya. Yang pertama fungsi lapangan. Fungsi lapangan ya kayak sebelum dia udah keluar dari City 2 musim terakhir kan nggak seinfluental itu di Iya. lapangan gitu ya, jujur aja. Iya. Gitu kan. Tapi dia tetap adalah pemain yang bisa kalau Pep bilang kalau gue bisa punya 11 Fernandinho, kan gue turunin 11 Fernandinho. itu dia, kan? Gitu. Nah, itu adalah fungsi dia dari sisi taktik, Bang. Dia pintar, dia bisa menerjemahkan apa yang Maunya pelatih gitu. Tapi kalau kita ngomongin di luar lapangan, di ruang ganti, justru jauh lebih influental lagi, Bang. Oh ya? Fernandinho bahasa Inggrisnya bagus. Oh ya? Bahasa Spanyol ya udah nggak usah ditanya lah, dia kan emang orang Brazil. Iya, Brazil. Dan dia tuh didengar sama pemain lain karena dia itu senioritasnya ada, orangnya pintar, Mengayomi, Bang. mengayomi gitu, dan orangnya tuh paham pentingnya communication dalam artian nggak cuman terhadap rekan tim, tapi juga non-playing staff. Gue kalau minta sumber informasi apapun ke Fernandinho, Oh ya? ke Fernandinho. Kalau dulu mah gampang, kalau di zamannya Pellegrini Jesus Navas. Oh ya? Kalah nih, Bang. Nah. Kita ke ruang ganti kan, mau minta reaksi. Kagak ada yang mau ngomong, yuk. Kalau kalah tuh nggak ada satupun pemain yang mau ngomong. Kecuali Jesus Navas. Jesus Navas tuh baik banget. Jadi tuh nggak mungkin dia tahu gue kerja nih kalau gue nggak dapet quote. Namanya aja udah Tuhan ya. Iya, makanya maksud gue. Itu. Yang kedua, setelah zamannya Pellegrini, Fernandinho, Bang. Dia paham, kita tuh butuh, kita tuh harus melakukan tugas kita. Iya. Dan dia akan selalu menyampaikan dengan bahasa yang udah representatif, Bang, keluarnya. Tinggal enak aja lu tinggal Iya. copy paste apa yang Itu dia kan- bilang deng lu Itu kan naikin. sebuah skill yang jarang Punya pemain pemain bola. bola. Nah, itu dia. Gue nanya pemain lain nih, misalnya contoh ya. Aduh, mohon maaf ini ya. Siapa ya? Misalnya Kelechi Iheanacho gitu gue dulu kan. Nggak jelas, Bang, gue nanya apa. Gue nggak mau. Even Phil Foden deh, gue nanya nih, dia nggak mau, selalu nggak mau. Dia wawancara, kecuali didampingin sama press officer yang emang dia udah nyaman banget. Yang dia pandu mau ngomong apa. Kalau kayak internal tim aja dia nggak mau ngasih, apalagi luar kan. Iya. Karena dia nggak punya itu, Bang. Iya, Nah, iya. kalau Fernandinho itu bedanya. Dia mengayomi, dia ngomong apa di ruang ganti dengerin sama ini. Nah, sekarang peran itu kan diambil sama Kevin De Bruyne. Ah. Gitu. Peran itu sekarang diambil sama Kevin De Bruyne. Udah berganti, udah shifting. Jadi ruang gantinya tuh ada regenerasinya gitu, Bang. Karena kalau gua sendiri ngeliat Fernandinho itu macam ngeliat Carrick, Oh iya benar. unsung hero gitu loh. Nggak Dia kelihatan, mau main tapi dia kotor, penting banget. diam, tapi yang itu influential dia buat Iya. tim gitu loh. Yuk, kalau dari sini pemain siapa yang harus diwaspadain di weekend nanti? City. Kevin De Bruyne lah. De Bruyne. Haaland iya, tapi otaknya Kevin De Bruyne ya. De Bruyne. Tapi De Bruyne kan nggak terlalu istimewa main sama tiap lawan United. Gak ya. peduli, Bang, mau salah juga dibilang gitu, tiba-tiba nyetak gol aja kan. Iya. Gue yakin banget nih Kevin De Bruyne kalau dia fit 100% ya, balik dari sama Belgia. Bruyne, Haaland, Allahu Akbar, Ban. Gue kayak, aduh, elah udah gitu aja udah. Pokoknya makanya gue bilang dua pivot di defensive midfielder, Casemiro, McMahon, tackle-nya tuh Kevin De Bruyne. Main kotor lah ya. Main Kayak kotor mana aja. dulu si Park Ji-sung nempelin si Pirlo kemana-mana gitu ya. Pirlo, Atau Sparkly Pam. Ander Herrera nempel si Hazard kemana-mana. Terus penyesalan terbesarnya Ferguson adalah nggak Iya, di nyuruh Park final. Ji-sung jaga Messi dengan Messi. ugal-ugalan kan. Iya. Nah, Gitu aja. kalau dari lu nih, dari United, Rashford. Rashford gue, Bang. Dari City? Dari City yang ya nggak ada isu, gue siapapun yang main kita mah santai You aja, have to Bang. pick one. Ya, gue sih Haaland ya, Bang ya. Haaland ya? Gitu. Kenapa gue bilang Haaland gitu? Karena gue udah sering lihat Kevin De Bruyne main di derby. Oke. Ini kan derby pertamanya Haaland. Iya. Ini technically arguably adalah duel pertamanya Haaland dan Martinez. Oke. Ya. Gue worry buat Martinez, Bang. Oh iya, itu sudah pasti. Gue worry buat Martinez, kenapa? Jangan sampai permasalahan tingginya dia Jadi isu. setelah pertandingan ini Jadi isu. Kena jadi keluar lagi. blow up. Karena dia belum pernah dapetin lawan yang di kaliber itu nih berapa pertandingan kemarin nih Gue gitu juga kan. tahu loh kalau Martinez ketemu pemain kayak Sam Fox gitu, Iya, terus iya. yang kayak Tapi kan kemarin waktu lawan apa? ya, tapi tuh Martinez sebenarnya ada sebuah ulasan kenapa dia walaupun pendek Pendek. tapi dominan karena Iya. dia posisinya Selalu maksudnya kayak pas, beneran iya. ngakalin. Gue tahu nih gue nggak bisa ngelawan pemainnya gede, tapi dia gimana caranya sebelum bola nyampe ke main ini dia udah stop Dia duluan. potong. ya. Pertanyaan gua, ketika nanti bolanya itu kayak yang gol Johan Cruyff kemarin yang nempel
Haaland adalah Martinez, apa besok headline? Nggak mungkin Martinez pasti. Apa besok headline-nya gitu? Atau enggak misalnya skill individu deh bang, gitu. Kelewat gitu nggak? Atau di placing atau apa? Tapi yang nge-screening tuh Martinez. Gue mau worry-nya di situ. Worry-nya tuh adalah headline-nya nggak baik buat dia. Sehingga nanti ini kan pemainnya Ten Hag, yang dipilih Ten Hag, punya potensi. Bisa ngerusak mentalitas tim. Secara Itu. psikis nggak bagus. Nanti jadi Apalagi kayak musim belum jauh Harry Maguire 2.0. Oh nggak mungkin. Gitu. Maguire tuh bukan lagi yang sama setelah Iya, kemarin dari Yunani. Nikos. Percaya. Iya. Nah, yang jadi titik lemah United Diogo Dalot bang. Dalot. Dalot- Walaupun statistiknya Dalot- bagus banget musim ini yuk. Bagus, tapi kalau ngelawan pemain-pemain kayak skill kayak Foden, terus ntar ada Cancelo, terus Kyle Walker ada ditaruh di situ semuanya, dia suka keteteran untuk balik. Lo lihat deh. Walker nggak ketemu dong. Walker biasanya ditaruh di kanan kalau punya Iya, kalau bisa Isa kan bisa ada ditaruh, Cancelo, dulu kan ada Sterling. Iya. Gue malah lebih aman kalau gue Wan-Bissaka ya terus itu nggak usah lah dari sisi kanan, dari kiri aja udah. Jalannya dari Jadi kayak Wan-Bissaka tuh beneran Sterling nggak bisa gerak, Iya, Mo itu Salah nggak bisa perubahan emang, ngapa-ngapain. ya. Tapi emang ya udah nggak usah nyuruh dia crossing atau Nyari, passing. iya, Udah. iya, iya. Ten Hag nggak suka sama dia. Defense-nya, karena Ten Hag tuh nggak mau pemain yang kayak cuma bisa defense doang. Iya, Lu dia lihat- mau komplit. Lu lihat Luke Shaw sekarang badannya jadi kurus banget kan? Yes. Fit banget loh. Fit banget lu. Iya kan? Bikin gol lagi. Iya. Shaw. Ya gila, final Euro dia man, nyatat loh. gila belum. Ah. England is coming home, it's coming home. Enggak, Gitu. tapi gua agak worry sama Diogo Dalot sih. Sama satu lagi, sorry nih kalau fans United mungkin gak setuju sama gua. Bruno Fernandes kalau dia suka nggak ada spion kiri kanan, tiba-tiba megang bola lama ditabrak bukan yang ngejar. Hilang. Hei, ya Allah. Itu protes mulu. semusim setengah terakhir udah mulai begitu. Gitu, tapi gua yakin derby itu vibe-nya tuh beda. Ya, Nggak apalagi bisa dari disamain, kesini nggak bisa disamain kayak pertandingan biasa. Vibe-nya tuh pasti beda. Pemain City juga pasti juga terbakar kayak apa ngelihat rekornya United beberapa pertandingan terakhir Ya. positif ya, kecuali Real Iya. Sociedad. Iya. Terus juga United juga lagi bagus-bagusnya, bukan bagus-bagus, kayak trennya lagi oke. Lagi lah. bagus lah. Lagi oke. On the right track lah sebenarnya. Semua pemainnya balik dari timnas lagi oke kecuali pemain Inggris. Ya. Nah, gitu aja. Kalau lu nih, dari City siapa? Titik lemahnya menurut lu? City, bentar gue lagi mikir. City tuh siapa lagi sih pemain belakangnya kan si Nathan Ake. itu mah kadang-kadang juga suka aja. Situ suka aja, Bang. Oh, ini Anderson tuh kadang suka belaga gila loh. Iya. Nah, itu dia. Kayak pemainnya sebelum main udah bagus, ya Iya. kan? Andersonnya yang pas yang McTominay Iya itu kan dia. Nah, Anderson kadang suka Kadang-kadang. kan ente kadang-kadang gitu Yes, kan. ente Tapi gua kadang-kadang ente. tapi gua agak sanksi Anderson juga lama, tapi kalau bisa United maksimalin gimana dua fullback-nya City yang suka kehilangan posnya, itu seharusnya bisa sih. Tapi gua rasa Pep juga nggak sebodoh itu sih, dia tahu nih United sayapnya kayak Akan anjing. kesini ya. Ya kan kayak kancil. Gua akan bikin double cover nih di situ. Kayak dulu final Chelsea lawan Bayern Munchen. Yes. Dia Ryan Bertrand nggak pernah main, dia main sama Ashley Cole gitu untuk nutupin Arjen Robben kan. Nggak ada yang tahu kan. Tapi ya season masih panjang, Bang. Betul. Dari lu nih? Varane Titik gua, lemah? Varane. Kenapa Varane? Varane itu Lagi bagus loh di, ulasan dia. di beberapa pertandingan krusial, terutama di Liga Champions ya. Seenggaknya yang gue tonton ketika lawan Juventus, sama ada beberapa pertandingan lain, kadang agak sedikit reckless bang, gitu. Reckless apa terlalu lambat? Mungkin kurang waspada Oh, gitu oke. mungkin bang, bahasa yang tepat gitu. Iya. Sementara kalau kita tahu Haaland seperempat peluang aja dia Jadi. bisa eksekusi Iya, gitu. iya. Nah, itu sih kalau dari gua kalau dari Lisandro Martinez justru gua appreciate level of Awareness-nya, awareness-nya. iya. Pasti nih orang lebih awareness nih Iya, gitu, lebih siap gitu. Nah, Varane on the other hand walaupun posturnya bagus, kewaspadaannya yang gua ngelihatnya nggak maksimal, nggak di levelnya Rio Ferdinand Nemanja Vidic lah. Gitu buat gua gitu. Kalau dari City, siapapun duetnya Ruben Dias, mau itu Akanji, mau itu Stones gitu, gue worry-nya di situ, bukan di back sayap, bukan di tengah, bukan Partnernya Ruben Dias nih yang lu Partnernya khawatir akan Ruben jadi Dias. sama City nanti. Iya, karena kan dari awal musim ganti mulu bang, Iya. duet back tengahnya nih, gitu, nggak kayak yang pas Sebelumnya. musim pertamanya Ruben Dias ya, Yang ketika dia duet sama Stones bener-bener Jadi firm banget gitu rekor, kan. kan? Iya. Ini kan berganti terus. Akanji datang tiba-tiba Akanji sama Dias, kemudian ada Stones sama Akanji, kemudian Dias sama Stones gitu. Udah banyak banget muternya. Jadi gua rada worry di siapapun duetnya Menurut Dias. lu kenapa sih Pep tukar-tukar gitu? Faktor cedera? Iya, sebenarnya kan intinya duet idealnya dia kan sebenarnya Laporte Iya. gitu kan, kayak musim kemarin gitu. Cuman Laporte kan cedera panjang. Iya. Sementara Stones kan Lagi kadang nurun. bagus banget, kadang angin-anginan gitu. Jadi nggak pernah
benar-benar bisa ada konsisten jadi week in week out starting 11 Gue yang agak Pep. sayang sih sama Stones sebenarnya sih. Sama. Dulu lumayan bagus, tapi Iya. pas musim kedua atau ketiga yang bagus tuh yang dia beneran duet main-main terus ya. Ya. Tapi sekarang kayak entah kenapa sayangnya banyak juga sih bang. Iya. Kalau gue jadi itu gue pasti milih Ruben Dias sama Laporte lah. Ya sementara kan Nathan Ake juga ketika dikasih kesempatan nggak pernah benar-benar bisa Perform. cement Iya, his iya, place iya. gitu Nggak sebagai bisa starting 11 gitu bang. Iya, iya, iya. Apa lagi yuk? Mau tanya yuk. Apa ya, Oke, kalau kita ngomongin putus ya kan kita sama-sama pecinta sepak bola dari 90-an ya. Ya. All time favorite Man United player. Ya itu mah nggak usah ditanya. Paul Scholes lah, udah gila itu mah. iya. Lu lihat ya, ada berapa banyak tim terbaik United. Kan ada banyak era. Iya. Tim bagusnya United tuh ada berapa era loh. Iya. Semuanya ada Scholes di dalamnya. Iya. 90-an ada Scholes, Yes. yang lu treble, Iya. ya. 2000-an ada ada Scholes, Yang juara ya. Champions Yang League. juara Champions gitu. Ada beberapa fase semuanya ada Scholes, Bang, gitu. Nggak semuanya ada Roy Keane, tapi semuanya ada Scholes. Bahkan sampai dipanggil balik. Iya, dan Ada satu lagi sebenarnya. Siapa? Gary Neville dan Ryan Giggs. Itu ya selalu Gary ada Neville terus. mah banyak bek kanan yang ini. Cuman maksud gua banyak orang yang menurut gua nggak sadar betapa bagusnya nih pemain. Yang gua ngerasa, gua setiap kali gua nonton United, gua nonton Paul Scholes di timnas Inggris, ini orang punya visi dan umpan yang arguably sama kayak Xavi, di level yang sama kayak Xavi, di level yang sama Sama mungkin ini Zidane. berlebihan ya sama Pirlo, mungkin nggak sama sama Pirlo tapi mendekati gitu. Sama Xavi gue yakin sama gitu bang sebenarnya, dan itu direcognize oleh orang-orang Iya, itu. iya, iya. Xavi Xavi Pirlo. nge-recognize Iya, iya. Scholes, si Pirlo Pirlo, nge-recognize, dan Zidane. mungkin kalau ditanya influential berapa generasi, pasti semua orang ngomong Roy Keane lah, gitu kan. Oh, Keane mah gila banget influencer. Cuman kalau di lapangan, gue ngelihat ini pemain kayaknya United nggak ada lagi nih yang kayak gini sekarang, Iya. gitu. Iya. Yang dia bisa main 4-4-2 Iya, sejajar loh, sejajar kayak bagus zaman dulu. banget. Iya, iya. 4-2-3-1 Dia main bisa juga. 4-2-3-1 bisa. jadi attacking midfielder, dia main 4-3-3 bisa. Ini orang bagus banget bang, gitu. Tapi gue dulu pas Scott, ya? kecil pengen jadi Gary Neville. Gary Neville ya. Tapi akhirnya jadi James Beattie. Yoi. So, Nif, Ya. berapa kira-kira ini skor nanti? Nah, ini gue mau ngomong gini ya, buat pertandingan nanti. Gue bukan soal skornya, Bang. Oke. Ini kan banyak banget fansnya tuh yang rada-rada kardus nih. Orang yang nonton cuman ngelihat hasil. Ya. Nah, lo harus lebih pinter dikit. Menurut gua, Ya. gitu ya. Yang lo lihat itu permainannya. Bola pasti banyak dikuasain City. City, ya. Ya. Yang pengen gue lihat itu adalah outcome-nya, Bang. Outcome-nya di permainan bukan di skor. Oke. Pertanyaan yang pengen gue tunggu nanti di derby itu adalah kalau ball position pasti City, itu no questions asked. Semua orang pasti sependapat yang nguasain adalah City. Cuman gue lihat perspektif yang beda nih bang. Gue pengen ngelihat ini Ten Hag bisa nggak nyainginnya gimana? Kalaupun dia mainnya pragmatis, kalau misalnya peluang bersihnya City cuman 2-3, Then he did a good job. Ya. bukan. Bukan. Justru dia outplayed Pep Guardiola. Lo harus shift perspektifnya. Bahwasannya, yes, Manchester City itu menguasai ball possession, tapi United in control. Iya. Kenapa? Dia nggak masuk, Bang. Ya. Nah, kalau yang man of the match-nya De Gea, itu nggak sesuai sama yang ada di ini. Kalau man of the match-nya De Gea atau kena tiang banyak atau peluang bersihnya banyak, itu emang dibully aja, emang Ya. jadi bulan-bulanan. Ya, walaupun hasilnya nggak menang ya, Ya, gitu. ya, ya. Nah, Karena- itu yang mau gue lihat. Karena kalau kita ngeliat dari Pep yang musim ini ya, misalnya ketika lawan Palace, itu kan juga kebobolannya juga kayak, hah? Ini bisa kebobolan kayak Masa gini? golnya nih?" kayak Iya. gitu? Ini kayak Gitu gini deh. nih. Terus kalau kita flashback lagi ketika zamannya Ole yang Luxio nyetak gol, terus McTominay, itu kan juga para pemain United sadar bahwa ketika mereka tuh harus berusaha untuk nyaman bermain tanpa bola aja udah. Iya. Nunggu lo gerak, nutup pemain. Orang mungkin ngelihat mikirnya kayak ini MU jelek, ya lu nggak ngerti. Nggak Itu ngerti. taktik. Lu lawan Pep Nggak kebuka, mungkin lu mau bunuh menguasai diri dong. bola gitu, kelar hidup Ini lu kalau gitu. sampai Man United in control, Bang. Dalam artian peluang bersihnya City cuma 2-3. Ini gue akan respect sama Ten Hag. Ini berarti pelatih emang pinter. Kayak nunggu aja lu nutup Iya. gerak. Gitu. Iya. Plus lu lebih nggak capek udah. Iya. Ya kayak nunggu langsung ada boom ke depan. Udah gitu aja udah. Depan ada Rashford gitu ya. Iya. Ada Anthony. Tapi kalau Bruno. skor sih feeling gua mah imbang. Seri. Gitu. Feeling gua imbang. Imbang udah bagus menurut gue sih.
buat United. United. Ya. Karena kekalahan 2 pertandingan pertama tuh udah lumayan krusial sih. Ya. 7 pertandingan pertama Premier League kalau menurut Pep adalah 7 pertandingan yang paling krusial sepanjang musim Lu harus nabung. Sama kayak dulu Mourinho bikin kan? Karena tapi kalau gue selalu percaya bahwa lu bisa kalah sama tim besar, misalkan Liverpool sama City calculated loss, tapi lu jangan kalah sama tim kecil. Yes. Ya. Masa biasanya lu tim kecil tuh lebih ngeselin lagi. Iya. Karena Kita udah tahu kita bisa kalian tapi kayak kalah tuh kayak Gitu. anjing lo ya gitu. Nah, itu biasanya kenanya di Arsenal, Bro. Gokil sejam lo yuk. Iya, Bang. Parah nih. Udah cocok lu gantiin si Patrick, udah pas lah. Nif, thank you Nif. Udah mau main-main ke Poros Salang. Jangan lupa Nif juga punya channel. Ngadi-ngadi FC dong. Tonton ya. Kita berkolaborasi. Jangan lupa thank you sekali lagi Hanif Ya. dan Tio yang udah ikhlas menjadi inval dan memberi studio. Aman kok selama Insya Allah. Patrick balik juga apa? Patrick sudah Cibubur aja dulu Nah, sama udah aja. ya, clear ya buat penonton Poros ya. Gitu. Pilih mana? Jadi pilih mana? Pilih gue Patrick. Nah, udah nanti lo komennya di bawah ya apa di Twitter gitu ya. Oke. Thank you guys for watching. See you in the next episode. Dadah.